Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Salam semua. Sekali lagi salam. Saya bersyukur saya diberi kesempatan anugerah untuk bisa menyampaikan firman Tuhan untuk Kakak J dan Kakak Doe. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca sama-sama satu ayat saja. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita baca 1, 2, 3. Ajar kami sama-sama. Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Doa ini adalah Mazmur doa Musa. Pada judul kita di atas ini adalah doa Musa dan diperkirakan dia berumur kira-kira 40 tahun. Kira-kira. Nah, Bapak Ibu dikatakan tadi ayat yang ke-12, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada kerinduan dari pemazmur atau penulis dari Musa untuk kita menghitung hari-hari hidup kita. Menarik sekali ketika saya baca ayat ini. Ini ayat bagus sekali. Saudara-saudara, ketika dia bilang ajar kami menghitung hari-hari, apa yang dimaksudkan? Saya harus jelaskan saudara mengenai waktu. KJ, waktu itu menurut Alkitab atau menurut terjemahan Alkitab minimal ada dua. Satu yang disebut dengan waktu kronos, yang akhirnya kita bahasa Indonesianya ketemu kata kronologi. Kronologi itu susunan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada bulan Januari, Februari, Maret, dan hari ini KJ ulang tahun di bulan Juni. Itu namanya kronos. Ada tanggal 1 sampai tanggal 31, itu kronos. Susunan, ya, itu namanya kronos. Dan setiap orang hidup dalam kronos, yaitu kita semua ada di kalender Masehi. Mulai Januari, akhir Desember. Lalu kita kembali lagi Januari. Kalau itu tanggal kelahiran mulai dari Juni, nanti kita tutup lagi dengan Juni. Nah, saudara-saudara, tetapi ada waktu yang disebut dengan waktu yang disebut Kairos. Kairos itu adalah golden time, kesempatan emas. Ya, jadi orang bisa melewati apa yang disebut kronos. Tanggal 1 sampai ini hari tanggal berapa? 17. Tanggal 17 Juni, hari ulang tahun Kak Jeffrey. Jadi orang bisa sama-sama lahir tanggal 17 Juni, tahun yang sama, umur yang sama. Tapi lihat, tadi Kak Jeff kesaksian sederhana ya. Dulu 0, sekarang ya puji Tuhan, Tuhan titip sedikit berkat. Berarti orang, lihat, orang umur yang sama, Kak Jeff berapa hari ini? 35, tapi ada orang yang 35 masih nganggur. Tapi KJ 35 Tuhan sudah titip berkat. Itu kenapa bisa terjadi? Karena dalam kronologi waktu tadi, Kak Jeffrey menggunakan kesempatan yang disebut dengan kesempatan emas. Yaitu dalam ukuran waktu 35, sudah harus punya rumah. Nah, banyak orang sia-siakan hidup. Dia 35 baru dia menyesal. Aduh, coba dari dulu besok kerja, mungkin beta sekarang sudah pengangguran. Kalau dulu beta sekolah baik-baik, mungkin beta jadi orang hari ini. Itu yang disebut menggunakan apa yang disebut dengan apa? Kairos di dalam waktu-waktu kronos. Jadi kalau saudara lagi kuliah, pakai itu namanya kronos. Pakai. Kuliah itu capek. Tapi dengan kuliah itu saudara akan menemukan apa yang disebut dengan kronos. Kairos maksud saya. Waktu Tuhan. Ada orang menerjemahkan itu waktu Tuhan. Jadi ada orang bilang begini, kuliah just percuma. Terakhir dulu kawin dulu jadi ibu rumah tangga. Betul ya. Tapi berapa banyak orang akhirnya bekerja, punya titel lalu jadi kepala dinas. Karena dia ikuti ini kronologi tadi, waktu 1, 2, 3 ini. Lalu ketika dia kerja dengan baik di kronologi ini, maka Tuhan memberikan dia apa yang disebut Kairos. Mengerti sampai sini ya? Nah, kalau begitu, kita semua ini diberi waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada orang yang dapat 25 jam, 24 jam dalam sehari. Tapi orang yang menggunakan 24 jam sehari itu,
Dialah yang akan melihat apa yang disebut kairos, waktu Tuhan untuk dia. Saya ketika umur 50 tahun kemarin, bulan Mei tanggal 24, saya merefleksikan diri saya. Saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah khotbah, tapi saya bikin komitmen. Tuhan, saya mau menggunakan kronologi waktu saya dari mulai, bukan lagi hitung tanggal 1 saya bikin apa, tanggal 2 saya sudah lebih spesifik. Misalnya begini, pagi saya bangun saya bikin apa? Habis doa, saya akan baca Alkitab, habis baca Alkitab saya bikin renungan. Habis bikin renungan, saya lihat waktu saya bikin video untuk bikin khotbah di TikTok atau di YouTube. Banyak hal. Kenapa? Karena saya tidak mau terlewati yang disebut dengan kronos. Dan akhirnya saya tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kairos, waktu Tuhan untuk angkat kita. Amin. Jadi gunakan dengan baik ini hidup. Kalau saudara sia-siakan, jangan marah kalau saat-saat orang su hidup baik lalu kita baru itu orang-orang bilang anjing-anjing air ikut dari belakang. Terlambat. Sekaranglah waktunya. Gunakan dengan baik. Nah, kembali pada firman Tuhan. Saya dikatakan begini, ajar kami menghitung hari-hari. Itu maksudnya tadi, Tuhan kami ini gunakan dengan baik supaya nanti ke depan ketika kami bisa menggunakan waktu dengan baik. Saya lihat KJ itu kerja di saya pantau Facebook, dia kerja sampai malam. Tapi untuk apa? Nanti ada depung kairosnya, waktu anak-anak nanti itu yang menikmati. Nah, kalau sudah ada tabungan sedikit-sedikit, anak-anak menikmati. Tapi itu gara-gara orang tua menggunakan yang tadi, kronos tadi. Bayangkan kalau kita orang tua tidak menggunakan kronos, anak-anak korban. Artinya, nah, saya kembali pada firman Tuhan. Dia bilang begini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Dia bilang hingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu begini. Kalau orang pernah jatuh di lubang situ, maka dia ketika dia lewat situ, dia tidak akan lewat dari itu lubang. Kalaupun dia lewat, dia berhati-hati karena dia ada lubang. Bijak itu begini. Ini hari boleh gagal, ini hari boleh kita lupa untuk menggunakan waktu dengan besok. Saya mau menggunakan waktu dengan baik. Amen. Mengerti ya? Nah, menarik. Waktu saya baca antara kata ajar kami menghitung hari supaya kami jadi bijaksana. Bijaksana dan pintar itu beda. Saya ulangi lagi, Bapak Mama. Bijaksana dan pintar itu beda. Kenapa ada orang pintar masuk penjara? Karena dia tidak bijaksana. Lihat, sekolah pintar, kuliah pintar, kerja pintar. Makanya dia bisa jadi kepala dinas dan direktur. Tapi kenapa dia masuk penjara? Karena dia tidak bijaksana. Makan gaji mau lebih, akhirnya masuk di penjara. Itu yang disebut dengan pintar, belum tentu bijaksana. Sudah mengerti sampai sini ya? Jadi pintar itu boleh, tapi bijaksana itu jauh lebih baik. Makanya Salomo itu waktu dia jadi raja, ditanya, lu mau apa? Orang kan mau harta, kedudukan. Salomo bilang, tidak, saya mau bijaksana. Saya mau dikasih kebijaksanaan untuk bisa mengatasi sebuah persoalan. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, karena kalau minta bijaksana, beta kasih lu harta, tahta, dan kedudukan. Jadi bijaksana itu penting, ya. Orang bijaksana itu beda dari orang pintar. Sekali lagi, sudah ngerti ya? Orang pintar itu semua orang bisa. Tapi orang bijaksana itu pertama pengalaman. Membuat orang bijaksana. Dulu masih muda, kita masih muda itu, uang di saku, tak habis. Tapi setelah nikah mulai pikir, beta sudah berani kasih habis. Karena nanti uang susu anak, uang HP, listrik, kita mulai kelola dengan baik. Itu yang disebut bijaksana. Mengerti ya? Jadi orang pintar bisa dapat uang. Orang bijaksana mengelola keuangan. So, mengerti ya sampai sini ya? Nah, setelah kita mengerti apa itu bijaksana, jadi berjalannya waktu, satu waktu kita jadi bijaksana. Nah, kalau begitu bijaksana yang model bagaimana gitu? Nah, saya terangkan. Bapak Mama ini gampang sekali. Dia pun gampang begini. Kan dia bilang ajar kami menghitung supaya kami jadi bijaksana. Sebenarnya bijaksana itu sederhana. Saya selama ini pikir-pikir jadi bijaksana lewat waktu itu model apa? Dia bilang begini. Seorang penulis bilang begini. Orang mau jadi bijaksana itu belajar matematika saja dia jadi bijaksana. Ternyata kehidupan kita ini
mengikuti pola matematika. Pola matematika itu ada 4. Tambah, kurang, apa lagi? Kali bagi. Saya ulangi lagi. Kalau engkau menggunakan kronos dengan baik, engkau jadi mendapatkan kairos waktu Tuhan, maka saudara jadi bijak. Orang bijak itu tandanya bagaimana? Orang bijak itu tipenya bagaimana? Tipenya sederhana. Dia punya kehidupan tambah, kurang, kali, bagi. Nah, jadi yang dimaksudkan bijaksana itu sekali lagi coba ikut saya. Tambah, kurang, kali, bagi. Hidup ini begitu. Tambah, kurang, kali, bagi. Saya mulai dari kata tambah. Jadi orang bijaksana tuh Bapak Mama, saudara, anak-anak Tuhan. Orang yang bijaksana itu pertama dia harus punya nilai tambah. Jadi maksud begini, tambah umur harus ada nilai tambah. Kita mulai dari tambah dulu. Tambah umur kita harus punya nilai apa? Tambah. Jadi begini, orang yang bijaksana itu dia tambah umur pertama. Kita hubungkan dengan hal rohani. Tambah hari, tambah takut Tuhan. Ngerti ya? Jadi orang bijaksana itu yang tadi dia tidak takut Tuhan, sekarang dengan umur makin tua, dia harus tambah takut Tuhan. Pertama, kenapa takut Tuhan? Satu, dengar baik-baik. Karena begini, hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Tambah umur berarti kita akan dekat dengan kematian. Betul ya? Kalau kematian datang, menurut Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan hanya satu kali, setelah mati dihakimi. Jadi mengerti ya? Tambah umur berarti kita tambah, bikin nilai tambah. Nilai pertama, tambah apa yang harus kita tambah? Tambah takut akan Tuhan. Kedua, tambah apa? Tambah cinta akan Tuhan. Jadi kalau orang tambah umur, tapi dia tambah tidak cinta Tuhan, Anda sedang gagal dengan hidup ini. Karena Anda tidak sedang bijaksana. Mengerti ya? Jadi saya bersyukur saya lihat saya beberapa orang muda yang melayani Tuhan hari-hari ini di gereja kami. Karena saya merasa ini orang-orang bijaksana. Kenapa? Orang bijaksana pasti tahu diri bahwa Sang Pemberi hidup telah beri dia berkat, waktu, uang, jabatan dan segalanya. Dan dia harus tambah hari, tambah cinta Tuhan. Jadi orang bijaksana itu tambah umur, tambah cinta Tuhan. Yang kedua, tambah apa lagi? Tambah cinta keluarga. Amin. Kakak Jeffrey, Tuhan kasih tambah umur, bukan tambah cinta ini harta. Harta ini sebentar lenyap dan berakhir di 2x1 dikubur. Tapi yang kita akan tambahkan dalam hidup ini adalah tambah cinta keluarga. Cinta keluarga itu jangan salah dipahami. Khusus anak-anak, saya jelaskan. Orang tua itu marah itu, dia cinta atau dia benci? Dia sayang. Alkitab bilang apa? Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Jadi, kalau orang tua tegur, rasanya membosankan. Ini bapak tua, ini mama tua, main tegur, main marah. Tidak ada orang tua yang marah untuk saudara jadi jahat. Mengerti ya? Jadi, makin hari, makin tambah cinta keluarga. Yang setuju katakan amin. Yang menikah, ingat, tambah umur, tambah cinta keluarga. Yang muda bagaimana? Saya belum berkeluarga, Pak. Tambah hari, tambah cinta orang tua. Alkitab bilang, hormatilah ayah dan ibumu, umurmu panjang. Jadi kalau mau hidup, mau diberkati, hormati itu. Jadi tambah umur, tambah apa? Kasih tambah. Yaitu tambah cinta keluarga. Sebut sudah keluarga. Bapak, mama, anak, istri. Amin. Ada orang tua, ada suami yang tambah hari, katanya. Bukan dia tambah hari, tambah cinta dia itu istri. Tambah hari dia cinta orang itu istri. Saya berharap atau tidak ya, tambah hari kita tambah cinta kita itu istri. Amin. Tidak ada kata amin. Jadi begitu, kasih nilai tambah di dalam. Jadi kalau nilai kita tidak tambah, hanya umur yang tambah, gagal gitu. Kita tidak bijaksana. Amin. Tambah hari, ada tambah. Nah, sekarang saya kembalikan kata tambah itu. Anda mau tambah apa setelah pulang? Coba renung. Mama dong, jangan ini khotbah bukan untuk Kak Jeffrey saja. Bukan, untuk kita semua. Karena Tuhan masih kasih kita umur. Pulang bilang Tuhan, saya sudah tambah umur. Saya mau tambah apa untuk Tuhan? Saya mau tambah apa untuk keluarga? Nah, kalau
Kak Jeffrey saya tambah lagi, tambah penghasilan. Kenapa? Karena kebutuhan makin banyak. Dulu anak baru mau menikah, uang butuh. Tapi setelah menikah, makan 2 orang suami istri. Anak tambah 1, tambah kerja keras. Jadi ingat, kalau itu mahasiswa, tambah belajar lebih keras. Baru satu waktu kita ketemu yang disebut bijaksana. Baru satu waktu kita ketemu yang namanya berkat. Ada amin. Jadi pertama orang bijaksana itu tambah umur, dia pun nilai tambah makin ada. Jangan sampai orang bilang, nih dia umur tua mah kayak kanak-kanakan. Pernah dengar ya? Satu tua mah kayak kanak-kanakan, kayak anak-anak saja. Nah, berarti tambah apa lagi? Tambah umur, tambah dewasa. Tambah umur, tidak semua orang tambah umur itu dewasa. Ada amin. Orang tambah umur harus tambah dewasa. Orang dewasa itu tidak selalu bicara tentang umur. Ada orang muda yang, tapi orang selalu bilang, ini anak kecil mau dewasa sekali. Tapi ada yang melewati dewasa. Anak-anak sekarang itu melewati dewasa. Coba lihat anak-anak kecil sekarang SD. Coba melihat mereka bermain. Mereka panggil bapak mama. Pa. Lihat video sekarang TikTok. Anak kecil. Ini tidak boleh. Ini terlalu paksa diri jadi dewasa. Dewasa itu maksudnya dia tahu menyikapi ini hidup dengan baik. Mengerti sampai sini ya? Orang bijaksana yang kedua apa? Kurang. Saya lupa. Manusia ini kalau setiap ulang tahun, kata tambah itu, kita sering janji gini. Happy birthday to you, selamat ulang tahun, panjang umurnya. Gitu ya. Menurut kita, di sisi lain ada tambah. Dari 34 pi 35, dari 49 pi 50. Ya kan? Tapi kita harus masuk kedua, orang bijaksana itu juga bukan hanya menyadari bahwa hidup ini ada nilai tambah. Tapi ada yang kedua, nilai kurang. Orang bijaksana itu sadar bahwa makin umur berarti ada tambahan umur. Tapi dia harus tambah dalam hidupnya tadi itu. Tambah rajin, bukan tambah malas. Sudah kita tambah banyak hal, tapi sekarang kurang. Apa artinya hidup yang bijaksana? Pertama, sisi lain ada tambahan, betul ya? 34 naik 35. Tapi Anda tahu, kalau Anda baca tadi di dalam ayat yang ke-10, coba kita baca ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Berarti umur manusia itu paling top 80. Sekarang jangankan 80. Ketong yang 40-50 saja semulai rasa kan. Tidak kuat lagi. Dulu pacaran itu biar belum ada motor dulu. Bantar dari wali kota sampai Oibasa, jalan kan. Setelah kawin, bapak, lu jemput beta kok. Padahal dia pun istri ada tetangga di ujung sana itu, bapak tolong jemput, kaki sakit. So tidak bisa lagi. Nah, kalau begitu, hidup manusia ini bukan bertambah. Kalau mentok kita 80, sekarang KJP 35, kalau Tuhan kasih 70, berarti 35 tinggal 35. Berarti kurang. Sebenarnya ya, hidup bijaksana itu, jangan lihat, sekarang 35. Di hadapan Tuhan tinggal 35. Kalau kita bilang, 35. Tuhan bilang, tinggal 35. Saya ini 50. Jadi orang panjang umurnya. Dalam hati Tuhan bilang, kasihan pendek umurnya. Ya karena tinggal, kalau 70 berarti tinggal 20. Ada amin. Saudara-saudara tahu, kalau umpama Tuhan bilang besok Anda mati, kira-kira apa yang Anda buat malam itu? Kalau Tuhan bilang begini, besok yang duduk semua ini mati. Kira-kira kita pulang, ini kita bikin apa? Ini Tuhan yang ngomong nah. Kalau gubernur yang ngomong bilang jam 6, besok jam 7. Tapi ini Tuhan yang ngomong. Kalau dia bilang besok kita pulang, saya ajar untuk kita berpikir. Kira-kira kita bikin apa? Karena ada satu anak mantu yang saya lihat waktu dia pemamantu mau meninggal, dia sudah lihat dia pemamantu pun sendal. Taruh sebelah mana aja kalau dia mati dia angkat sendal. Yang lebih parah, dia pemamantu ada masih pakai dalam keadaan sakit banget, dia HP. Dia mata bukan tertuju pada mamantu.
Dia sambil, mama jangan pergi, tapi dia pegang itu HP. Mengerti dong saya? Kalau begini. Kalau saudara mati besok, kalau saya mati besok, maka minimal saya akan coba-coba hitung saya uang sisa berapa di bank. Saya kasih tahu di pin, memang saya anak besok ini pin ini, pin ulang tahunnya saya. Jadi kalau anak-anak yang tidak cinta orang tua, dia tidak tahu dia orang tua, mati banyak orang. Lu pitakan, bank bilang salah pinnya. 3 kali dia blokir. Maka lu makan kosong bapak, uang kosong. Nah, tapi kembali begini. Kenapa hidup ini bijaksana? Hidup bijaksana sadar bahwa hidup ini bukan tambah, tapi hidup ini makin berkurang. Sekali lagi, orang bijaksana sadar. Waktu orang nyanyi panjang umur, kita nih sadar hidup merdeka mati. Ada amin. Itu kalau 70. Kalau Tuhan bilang 35,5, 35,5 itu berarti 35 lewat 6 bulan. Nah, saya tidak bilang Kak Jeffrey begini, karena pasti Kak Doi bilang, beta belum jadi, beta mau jadi janda muda. Tidak, tapi maksudnya gini, berarti ada yang kurang dalam hidup kita. Amin. Minimal apa? Umur. Kalau begitu kita belajar apa dari orang bijaksana? Kurang apa? Yang selain kita menyadari bahwa hidup kita makin kurang, yaitu umur kita makin pendek. Yang kedua, kurang apa lagi yang harus kita kasih kurang? Yang tadi kurang-kurang sungguh-sungguh itu makin kasih kurang-kurang sedikit. Ada amin. Hidup ini kurang. Apalagi yang kita bisa kasih kurang-kurang? Yang dulu maaf, ya Kak Jeffrey, saya harus bicara sebagai hamba Tuhan, sekaligus sebagai orang tua rohani. Yang dulu kita banyak waktu dengan teman di sana. Sekarang kita kasih waktu, kasih kurang-kurang dengan teman, kasih bagi waktu untuk anak istri dan Tuhan. Begitu. Kasih kurang-kurang, gitu. Saya ini orang yang paling gampang marah. Jadi mulai umur 50 ya masih gagal, tapi harus kasih kurang-kurang in darting. Karena gara-gara marah ada yang mati tiba-tiba. Jadi betul mulai kasih kurang-kurang. Yang sombong-sombong tambah umur, kikis pelan-pelan, kasih kurang-kurang kita pun sombong. Amin. Sebab manusia kita ini semua dilahirkan dengan satu sifat sombong. Siapapun dia, mau orang kaya justru sombong. Kita bilang orang kaya, memang dasar kaya, sombong. Kita miskin justru sombong. Saya kasih bukti bahwa kita sombong. Saya kasih bukti kita sombong. Orang kalau bilang begini, dia yang satu miskin malah rasa kita marah, ha? Si miskin-miskin begini lu jahina beta, Nah, tapi kalau ada dana pemerintah, pasti dia daftar sebagai orang miskin. Amin. Nah, itu membuktikan kita lain tidak mau disebut miskin, tapi sisi lain. BLK apa namanya? Dari Jokowi itu apa? Dana-dana apa lah? BLT. Kita dahulu di depan. Tapi disebut miskin, marah kita. Betul? Berarti kita nih sombong. Tapi dia bilang tambah umur, kasih kurang-kurang itu sombong. Iri hati, kita semua ini juga iri hati. Amin. Semua orang punya rasa iri hati. Lihat orang maju, kita mulai bilang, tahu dia dapat doi dari mana? Sudah jelas tiba-tiba dia ada doi. Yalah. Saudara-saudara tambah umur, kasih kurang-kurang sedikit. Ada amin. Ada amin. Banyak hal yang kita harus kurang di dalam hidup ini. Kalau itu mahasiswa dan siswa, kalau dulu kita suka bermain, tidak suka belajar, tidak suka nasihat orang tua, sekarang kasih kurang-kurang, lu sudah. Kalau dulu kita kepala batu itu 100%, sekarang makin tambah umur, kasih kurang-kurang itu kepala batu. Supaya jangan jadi kepala batu, tapi kita jadi kepala bahagia. Ada amin. Kita jadi kepala seksi, bukan kepala batu. Sekarang orang tidak lomba kepala batu. Dulu orang bilang, lu belum tahu pun kepala batu keluar. Nah. Sekarang orang tidak perlu lagi sebab kepala batu masuk penjara nanti. Sekarang orang cari bagaimana orang berlomba jadi kepala dinas, kepala seksi, kepala satpam. Kalau begitu ada yang kita kasih kurang. Setuju? Makin hari kita kasih kurang banyak ini. Jadi kita umur kasih kurang, kita kasih kurang hal-hal jelek dalam hidup kita. Yang terakhir,
Kita kasih kurang apa? Kita kasih kurang dosa. Amin. Amin. Anak-anak bikin dosa. Puncak umur 18, 20, ya 25, 28. Kita kuat. Kita, pokoknya apa kita labrak. Tapi tambah umur, tadi dia bilang kita juga sisi lain makin kurang umur kita. Berarti kurangkan dosa. Amin. Ada amin. Amin. Satu waktu katanya pengangkatan Tuhan nanti, dia angkat kita ke sorga nanti. Dan satu waktu ada seorang ibu yang gemuk sekali. Waktu Tuhan datang dia terangkat gampang sekali, gemuk padahal. Ada tetangga satu kurus kerempeng. Dia tidak terangkat. Tuhan bilang, naik sudah, cepat kita ke sorga. Dia bilang, Bapak beta coba naik, tidak bisa naik. Kalau dia bilang, kalau dari berat badan itu ibu sudah naik dahulu, gemuk gitu. Lalu Tuhan bilang, coba lu perhatikan di kaki. Lalu dia lihat ke kaki, rupanya ada mangga di kaki. Lalu dia tanya, kenapa ini mangga ada? Lu ingat baik-baik, dosamu belum dibereskan waktu lu pencuri orang pemangga itu. Lu belum minta ampun dan belum mengakui dengan tetangga. Mengerti ya? Artinya tambah umur ada satu. Jadi pertama orang bijaksana itu ada nilai tambah, lalu ada nilai kurang. Kurang sedikit lah. Nah, mama-mama ini kadang-kadang, maaf, saya bicara deh mama-mama. Kadang-kadang kita kurang, yang namanya kasih kurang itu gengsi sedikit. Katanya ibu-ibu tak pernah salah di dunia ini. Apakah benar? Saya tidak tahu. Menurut survei, katanya ibu-ibu tak pernah salah. Makanya kadang-kadang bapak-bapak harus minta maaf dahulu. Walaupun minta maaf, itu pun dia balik belakang. Tapi nanti dia bapak mati, dia menangis paling besar. Sekali lagi, mari kita kasih kurang-kurang sedikit. Ada amin? Pertama, kenapa kita kasih kurang? Karena umur kita makin kurang. Saya ulangi lagi. Kenapa hal-hal tadi kita kasih kurang? Karena umur kita makin apa? Kurang. Ada amin? Ada amin? Amin. Kasih kurang itu yang tidak sungguh-sungguh, itu kasih kurang pelan-pelan. Ada amin? Kepala-kepala batu itu kasih kurang karena umur kita makin berkurang. Amin. Yang ketiga, rumus bijaksana menurut Mazmur 90 ayat 12. Setelah kita belajar hitungan, ajar kami menghitung lewat tambah, lewat kurang, sekarang lewat kali. Betul ya? Kalau kali itu beda dengan tambah. Kalau tambah itu begini, dia langkahnya pelan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Gitu ya. Lambat tambahannya. Kalau kali itu saya istilahkan menggandakan. Karena dia kali. 5 kali 3 langsung 15. Beda dengan 5 tambah 5 dia baru 10. Semakin dikalinya makin besar, percepatannya, pergandaannya makin tinggi. Mengerti ya? Jadi hidup bijaksana itu tambah umur. Belajar yang disebut dengan kali. Kali itu saya gambarkan sebagai ganda. Orang yang bijaksana tambah umur, dia sadar bahwa hidup ini harus ada yang digandakan. Saya ketika renung ini, saya pikir-pikir, saya ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, setiap orang diberi apa? Talenta. Betul ya? Ada 1, ada berapa lagi? Ada berapa lagi di Alkitab? 1, 25. Berapa? Aduh, kesian. Ada 1, 25. ada 1, 5, ada 1 berapa? Sudahlah, kita tidak usah bertengkar. 5 itu mengembangkan jadi 10. 1 itu tidak mengembangkan dan Tuhan marah, dia luar biasa. Itu Alkitab yang bilang. Jadi orang bijaksana itu tambah, kurang, kali. Kali itu bicara tentang menggandakan. Apa artinya? Tadi saya bilang, semua orang dikasih otak. Tidak ada yang bilang orang tidak dikasih otak. Yang orang bodoh juga dikasih otak. Tapi orang yang bijaksana menggunakan hidupnya yang dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari, dia bukan hanya tambah, dia bukan hanya kurang, dia menggandakan. Tadi saya bilang, toh, Kak Jeffrey dulu SMP mana? 5. SMP 5, SMA-nya
SMA 3. Sama-sama SMP 5, sama-sama SMA 3. Tapi Kak Jason perlu sebut, di antara teman SMP 5 dan SMA 3 itu ada yang menggandakan talentanya dan ada tidak. Contoh, kalau hari ini dia bisa bangun, ini bukan gara-gara mengemis, kok pilih-pilih uang di jalan, tidak. Ini gara-gara menggandakan talenta. Jadi KJ ini menurut dia bisa bikin banyak hal. Ya, kerja keramik bisa, ya, bikin apa lagi? Meja, apa semua. Itu gara-gara yang disebut menggandakan, mengkalikan hidup ini. Jadi orang yang bijaksana itu menggandakan, melipat gandakan talentanya. Saudara yang Tuhan kasih karunia dalam hidup kita harus digandakan. Yang saya sebut sebagai perkalian tadi. Jadi saudara yang bisa nyanyi, jangan hanya pintar menyanyi di jalan ganggu orang anak perempuan. Pakai itu suara menyanyi untuk Tuhan. Amin. Amin. Itu yang disebut hidup bijaksana. Pakai perkalian, menggandakan. Harus digandakan supaya ada sesuatu yang dihasilkan dari yang kita punya. Ada mama-mama yang bilang, beta uang ini hanya sekian. Tapi mulailah dia bikin rujak. Lalu dari rujak itu dia dapat doi sedikit, sudah banyak. Sudah bisa beli mobil. Tapi minimal dia bisa beli beras. Itu yang disebut hidup makin hari makin bijak. Yaitu hidup harus bisa digandakan. Ngerti ya? Saudara mengerti sama saya? Artinya apa? Hidup harus berguna. Jadi orang yang bijaksana itu harus pakai hidup ini untuk berguna. Saya harus singgung saudara. Semua orang dapat kepercayaan harta, walaupun harta itu beda-beda. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapat sedikit. Ya persis seperti itu. Ada yang 1, ada yang 5. Tapi yang 1 tadi saya kembangkan. Saya kasih ingat bapak mama. Harta yang Tuhan kasih kepada saudara itu bukan punya saudara. Itu titipan. Dan orang yang tahu diri bahwa makin umur, makin bijaksana adalah orang yang tahu bukan hanya hitung hari hidupnya. Bukan hanya tahu hitung dia punya harta berapa. Tapi itu harta kira-kira berguna tidak. Berguna bukan hanya untuk kita pribadi. Berguna untuk banyak hal. Dan tentu yang paling penting berguna bagi dia yang menitipkan berkat itu, yaitu Tuhan Allah. Ya, orang makin tambah kaya, tambah jauh dari Tuhan. Saya aneh, bagi saya agak aneh. Saya anggap itu orang tidak ada otak sebenarnya. Serius, otaknya tidak dipakai. Kenapa? Hai, hidup kita ini kan Tuhan yang kasih. Hidup kita ini, umur kita, apalagi berkat yang Tuhan titipkan dari Tuhan. Kalau tidak bisa berguna untuk Tuhan itu, aduh, sedih sekali. Bahkan ada orang-orang dari berkat itu malah tambah jauh dari Tuhan. Kadang-kadang orang pikir saya ini suka singgung-singgung orang. Tidak, ini kenyataan. Dapat berkat hari Minggu pi piknik. Saya tidak larang piknik. Tapi saya selalu bilang, ambil kebaktian pagi kah. Setelah itu pulang lu mau piknik sampai Timor Leste pergi. Tapi minimal hari itu engkau sudah bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Itu yang disebut berguna. Menggandakan. Jadi hidup bijaksana itu tambah, apa tadi? Kurang kali. Kali itu artinya berlipat-lipat. Jadi saya dan saudara makin tambah umur, tambah berguna. Bukan tambah orang bilang gini, dia mati lebih baik. Pernah saudara dengar ada orang lewat, dia mati lebih baik. Itu pasti pengaco. Itu yang disebut tak berguna. Kalau orang berguna, dia mati, orang bilang, kasihan nih, orang baik. Kenapa dia mati? Pencuri satu, sana itu cuma mati-mati, atau dua-dua cuma mati-mati juga. Nah itu yang disebut dengan berguna.
Jadi kalau hidup kita makin hari tambah tidak berguna, sedih ini. Jadi saya bilang saya umur 50. Ada pasti yang lebih tua di sini. Kita umur tambah tua, tambah harus berguna. Amin. Ada amin. Apalagi yang masih muda, umur kita masih panjang, pakai lebih banyak berguna. Saya tanya saudara, khusus saudara yang suka dengan Jokowi ya. Masih ada yang tidak suka, tapi saya suka. Kata orang Jokowi akan turun nanti 2024. Tapi saya tanya, bagi yang suka, kalau masih ada kesempatan dia satu kali, kira-kira kita pilih tidak? Pilih. Pasti kita pilih. Nah itu yang saya bilang, kalau orang berguna itu model begitu. Dia mau turun, kita bilang jangan. Makanya kalau ada DPR di sini, atau dia dengar saya punya suara, atau dia ikut saya punya YouTube, dengar baik-baik. Kalau engkau berguna, orang pertahankan. Tapi kalau tidak berguna, orang bilang, cukup sekarang. Cukup Bapak, cukup. Kalau naik, soya-soya betul. So naik, mau tabrak kentong. Itu yang disebut tak berguna. Ada amin. Saya bersyukur bahwa hidup kita di masih kuat ini, kita masih berguna untuk Tuhan. Amin. Kita masih berguna bagi keluarga. Kalau sampai tidak berguna, siap-siap Tuhan panggil pulang. Biasanya yang dipecat itu di kantor yang tidak berguna. Jadi kalau saudara sudah tidak berguna, nanti Tuhan bilang, memang dia masih gagal. Baik-baik panggil sendiri, dia sudah berguna lah. Serius, ada amin. Jadi selalu saya bilang Tuhan, biar kecil juga saya mau berguna. Amin. So, kalau tidak berguna, Tuhan belum bikin apa? Bikin sesak di dunia. Panggil dia pulang. Itu sebabnya kalau saudara lihat, siapa namanya? Mother Teresa dari India. Dia itu seorang tokoh wanita yang terkenal. Saudara tahu sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan. Tapi sampai umur tua dia melayani Tuhan. Kenapa sampai umur tua Tuhan masih kasih izin dia hidup? Masih berguna. Ini saudara-saudara yang tidak mau berguna untuk Tuhan, saya berdoa supaya lebih baik saudara pulang. Serius. Karena hidup ini harus berguna. Kenapa? Tuhan yang kasih ini umur. Tuhan yang kasih ini berkah. Mau datang sembahyang dan Tuhan saya betul paksa-paksa. Sedih. Ada amin. Amin. Saya sedih. Apalagi Tuhan yang kasih kita hidup. Yang terakhir, orang bijaksana menurut Mazmur 90 ayat 12 adalah orang yang menyadari hitungan matematika. Tadi saya bilang apa? Tambah, kurang, kali, dan terakhir bagi. Orang yang tahu hitung itu tahu, pasti tahu bagi-bagi. Saya tanya mama kita semua. 8 bagi 2 berapa? 4. Nah ini perbedaan antara tambah, kurang, kali, dan bagi. Kalau tambah itu dia lambat naiknya, 5 tambah 5 10. Kalau kali cepat, 5 kali 10 langsung 50. Penggandaannya cepat. Kurang apalagi. Sekarang bagi. Banyak 100 bagi 2 jadi tinggal 50. 50 kalau bagi 2 saja, tak usah bagi angka banyak. Bagi 2 saya tinggal 25. Hidup yang bijaksana itu katanya adalah orang yang pandai bukan hanya hitung. Tambah, kali, kurang, bagi, tapi juga tahu bagi. Maksudnya bagi apa? Bagi hidup. Jadi yang pertama bagi apa? Bagi hidup. Saya tidak bisa kasih saudara uang, tapi saya bisa pakai bagi saya punya hidup ini untuk melayani jemaat, melayani umat, melayani orang lain. Yaitu saya mau pakai hidup ini untuk berbagi. Bagi apa? Bagi kebenaran firman Tuhan. Walaupun jujur tidak gampang ya, ada orang berpikir begini, hai khotbah saja. Kalau kita khotbah 1-2 kali tidak masalah, saudara. Saudara khotbah di jemaat yang sama, muka yang sama, wajah yang sama. Saudara khotbah yang sama, lu baru mulai langsung dong bilang, hai friend, saya tahu dia ngomong apa. Tidak gampang.
Tapi kami mau belajar berbagi. Ada orang yang pelayanan sampai kampung-kampung, setengah keluarga. Itu namanya hidup ini yang bijaksana, mau berbagi. Tapi sederhananya begini, saudara. Kalau tadi saya bilang, kalau 50 bagi 2 tinggal 25. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu berbagi. Berbagi pertama adalah semua yang Tuhan titip dalam hidup kita tuh harus kita berbagi. Amin. 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 Banyak kali kita ini suka egois. Saya selalu bilang, ibu-ibu itu punya baju itu di lemari sampai itu hanger, sudah teriak, ampuni saya. Karena seberatnya Yesus memikul salib, ternyata baju hanger itu pikul baju mama dia bilang, ternyata salib masih ringan. Ini mama baju ini sudah dari tahun 70, padahal sudah tidak pas, dia masih simpan. Amin. Tanya, masih bagus, kenangan banget. Padahal kasihan di depan tetangga ya baju terobe, ame mama. Sampai katanya terlalu sayangnya wanita daster terobe jadi dia pakai. Padahal baju daster di dalam itu ada 5 sampai 8. Satu daster berbunga saja ada 8. Belum warna biru, belum warna ungu, terlalu banyak. Tapi kita sayang, ngerti ya? Kalau sulebe ya ambillah, satu orang datang bilang, kita baju ada, susun dipakai lagi. Tapi juga jangan yang terlalu sering dipakai ya. Ya sampai sujahit lubang 3 kali sebelum kebetulan betul pakai. Itu saudara dapat kutuk dari orang. Pulang dia bilang mati lebih baik. Tapi maksud saya begini, apapun kita bisa berbagi, tidak selalu uang, waktu. Orang yang tambah umur itu tambah punya waktu. Nah, ini saya main di sini. Bagi itu begini. Kita ini kan hidup juga harus kerja. Orang yang tidak kerja disebut pemalas. Pemalas kata Alkitab tidak boleh makan, betul? Tapi kalau orang yang bijaksana itu dia tahu berbagi. Baginya begini. Hidup ini bukan hanya untuk kerja. Bagi. Jangan misalnya kalau itu pegawai jam 8 dia kerja sampai ya biasanya pegawai jam berapa pulang? 4:05 lah. Naik bemo, naik grab pulang sampai rumah jam 6. Jam 6 lu jam balik lagi piko cari kawan lain, kawan kantor yang tadi lu ketemu. Itu waktu untuk siapa? Istri dan anak. Bagi. Cerita-cerita sedikit dengan istri anak atau ya duduk-duduk kok makan sama-sama. Lalu bagi dia siapa lagi? Bagi dia Tuhan. Orang yang bijaksana tahu bagi. Dia bukan hanya kerja, keluarga, tidak. Bagi untuk Tuhan. Senin sampai Sabtu, pakai kerja, kuliah. Bagi untuk Tuhan. Kadang-kadang kita ini tidak tahu diri, tidak bijaksana. Kerja, sampai kita tidak punya waktu untuk bagi. Bukan hanya dengan keluarga, tidak bisa. Dengan Tuhan kita tidak bisa bagi. Padahal Tuhan kasih bagi kita, biarkan terlalu banyak. Amin. Jadi mama-mama, saya tidak larang. Saya kalau ada orang malas di gereja, saya pasti marah. Tapi banyak kali kita tidak bisa bagi waktu. Bukan hanya dengan keluarga, tapi dengan Tuhan nomor 1 sebagai pemberi berkat. Mengerti ya sampai sini ya? Saya waktu renung ini, saya baca artikel itu, saya bilang betul ya. Orang bijaksana itu sebenarnya sederhana, pakai rumus matematika. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Kalau kita bisa bagi ini hidup, pasti luar biasa. Katanya sebenarnya bukan masalah di waktu, kita yang kurang pintar bagi waktu. Contoh, tadi saya bilang semua orang menjalani 24 jam. Tapi mereka yang pintar bagi waktu yang akan sukses. Amin. Dulu saya berpikir begini, jadi hamba Tuhan itu agak sulit begini Bapak Mama. Bangun pagi, kadang-kadang ada yang WA Bapak, ini ya jam 8 begitu datang, beta mau melahirkan, misalnya. Maka kalau dia punya jam biasanya bangun doa, habis doa baca Alkitab misalnya, kayak saya, habis doa saya harus siap satu khotbah, perenungan untuk siap-siap jaga-jaga. Sehingga ketika saya capek nanti saya sisa ambil khotbah yang saya bisa menyesuaikan. Lalu kadang-kadang kakak adik datang bercerita di rumah.
Jadi kalau saya tidak pintar atur dengan baik, maka ada yang akan terbengkalai. Maka saya harus atur dengan baik. Itu sebabnya maaf, kadang-kadang ada pola-pola yang saya lihat, maaf ya, dalam diri yang saya lihat dalam keluarga saya sendiri. Kalau saya ini selalu di otak ini suka bagi, bukan hanya bagi uang, di sini bagi. Baginya begini Bapak Mama. Kalau misalnya saya mau ke Namosain misalnya, karena mungkin jemput tamu dari Alor misalnya, otak saya sudah pikir, dia jam berapa? Oh jam 6 sore. Maka saya akan berpikir, saya lakukan apa untuk supaya jam 6 itu saya dapat 3-4 kegiatan. Maka yang akan saya lakukan adalah, saya hitung habis doa, baca firman Tuhan, lalu siang saya bikin apa. Misalnya saya kadang-kadang saya olahraga juga, saya olahraga. Nah, ke sana itu saya mulai hitung, oh iya, kebetulan itu kan ada, saya juga ada rencana ketemu seseorang misalnya di mana? Di Kuanino. Maka saya akan otaknya begini, daripada saya buang bensin ke sana, maka saya ke sana jemput, saya ke Kuanino, baru saya pulang. Kenapa? Karena saya selalu di otak saya selalu bagi, selalu di sini. Makanya kalau kadang-kadang ya, namanya istri ya, selalu muncul ide itu tiba-tiba. Kadang-kadang saya di Ibu Gembala, saya selalu bilang, kenapa Sony kasih tahu supaya kita jam putar balik. Karena saya selalu otak gini, kalau kita jalan tuh jalan satu kali. Makanya kalau paling jelasnya begini, biasa di gereja itu kan kita cari dana. Dan saya perhatikan anak-anak saya, karena mereka beda dengan kita dulu. Kalau dulu kita tahu, oh ini Konino Fontaine, anak-anak sekarang jarang tahu. Maka kalau mereka mau keluar antar itu, apa namanya, lelang itu, rantangan itu, saya pasti ajar mereka, kamu mau kemana? Oh saya mau ke Epura Bapak, kamu sapa-sapa saja, ini. Oke saya bilang, mari saya kasih tahu. Jadi saya atur, supaya sekali dia naik, misalnya, dia dari Oeba, dia ke Fontaine, dia ke Nino, dia ke Epura, balik nanti lu ke Tofa, masuk ke Oebufu, baru lu turun ke Kelapa Lima, lu kembali sudah langsung. Itu selalu di otak saya sudah bagi di otak saya. Itu sudah apa ya, dari muda-muda saya sudah terbagi di sini, di otak ini. Demikian dengan uang. Uang itu ketika saya dapat, saya ke otak sudah ini. Tapi kadang-kadang dari istri itu kan agak lain gitu. Kalau kita suami pikir, oh ini uang sekian, nanti beta dapat sekian. Nanti beta pakai untuk SIM sekian. Oh nanti untuk ganti oli sekian. Di otak sudah ada. Saya pe otak sudah berbagi langsung. Tapi orang yang tidak lihat saya pe otak akan berkata begini, kikir sekali. Bukan. Di sini ini sudah terbagi. Demikian dalam arti rohani saya tutup Bapak Mama. Hidup ini harus pintar berbagi. Bukan hanya berbagi hidup, tapi berbagi waktu. Amin. Saya tidak sempurna dalam memberi waktu. Anak-anak saya hadir di sini. Tetapi saya berusaha untuk kalau bisa saya punya banyak waktu dengan keluarga. Kakak J, tanpa bermaksud apa-apa. Kakak J tambah umur tadi, tambah bisa berbagi. Bagi sama Tuhan, bagi waktu sama Tuhan, bagi waktu sama istri anak, bagi waktu sama kerja, tapi bagi waktu juga untuk diri kita sendiri, untuk beristirahat. Ada orang kerja, katanya ada orang yang kerja, dia dapat duit banyak. Tapi karena kerja lupa istirahat, akhirnya uang yang dia dapat, dia pakai untuk berobat di masa tuanya. Hidup kita ini kan untuk menikmati, bukan? Makanya hidup itu harus berbagi. Saya mau terjemahan sendiri. Kiranya Tuhan berkati, selamat ulang tahun Kakak J, selamat ulang tahun suami tercinta, milik kesayangan Kakak Doe. Kakak Doe senyum-senyum sambil lihat Kakak J tambah ganteng. Kiranya Tuhan memberkati, shalom. Dan kiranya kita juga sama, kita tambah umur, tambah bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang apa, tahu apa? Tambah kurang kali bagi. Kenapa tambah? Karena hidup ini memang bertambah. Kalau hidup ini bertambah, harus ada yang ditambahkan dalam hidup kita. Tambahkan nilai-nilai yang lebih baik. Yang kedua, kurang. Hidup kita bukan hanya tambah 35, tapi waktu kita 35 kita sedang berkurang. Tetapi itu artinya kita kasih kurang banyak hal yang negatif dalam hidup kita
untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi? Yang Kali. ketiga? Kali itu ganda. Mari kita berguna bagi orang lain. Dan yang terakhir, berbagi. Kiranya Tuhan memberkati. Dan sebentar, saya percaya kakak Doe berbagi dengan kita. Yaitu lewat jamuan makan bersama. Itu bagian kecil dari berbagi. Tuhan memberkati, tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan